time to dream. Selamat menonton ya. Cerita dimulai. Memperlihatkan di sebuah ruangan terdapat beberapa guru yang sedang melakukan rapat. Rapat tersebut dipimpin oleh sang direktur Lee. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, sang direktur menyampaikan sebuah proyek tentang pembulian di sekolah harus dihentikan dengan cara menghancurkan sang pembuli. Meskipun harus dengan kekerasan, suasana mulai mencekam ketika sang kepala sekolah angkat bicara mengenai proyek tersebut. Dan karena tak banyak guru yang angkat bicara, kepala sekolah pun menyetujui proyek tersebut. Namun, dengan satu syarat, semua ini dilakukan dengan rahasia karena sebuah kekerasan di dalam sekolah sudah menjadi hal yang tak bisa dihindari untuk para murid yang tidak bisa dikendalikan. Mereka seraya memamerkan kekuatan dengan fisik dan membentuk sekumpulan orang-orang untuk menindas yang lemah, bahkan menentang perintah dan aturan sekolah hanya untuk mendapatkan kepuasan, uang, dan kekuasaan serta wilayah. Mereka menjuluki diri mereka sebagai ahjin. Cerita berpindah, menunjukkan seorang pria yang sedang kerja paruh waktu di sebuah toko. Pria tersebut adalah Dae-gun. Tak lama kemudian, datang seorang pria bersama wanita. Mereka hendak membeli 2 bungkus rokok. Namun, tampaknya Dae-gun berpikir kalau mereka ini masih anak SMA yang tidak seharusnya membeli barang tersebut. Dengan tenang, Dae-gun menanyakan kartu identitas mereka, memastikan bahwa tebaknya itu benar. Tampaknya mereka berdua tak mau ambil pusing dan melemparkan uangnya secara langsung kepada Dae-gun. Sontak tindakan mereka membuat Dae-gun emosi. Dengan ketegasan yang mendalam, Dae-gun bertanya sekali lagi mengenai identitas mereka karena merasa tertekan dengan pertanyaan Dae-gun yang terus menanyakan kartu identitas. Dengan kesal, pria tersebut langsung menarik jaket Dae-gun dan mengancam akan mematahkan leher Dae-gun. Nah, tak lama kepala toko datang dan berkata, "Jika kalian ingin menyelesaikan masalah kalian, lebih baik lakukan di luar saja." Di luar, Dae-gun sudah memperingati pria tersebut untuk melepaskan tangannya dari jaketnya dan memberi waktu 3 detik untuk pergi. Raut wajah pria itu berubah dan sontak pria itu hendak melakukan serangan kepada Dae-gun karena telah membuatnya marah. Namun di luar dugaan, justru pria tersebut tiba-tiba bangun dari pingsannya tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Spontan wanita yang bersama pria itu langsung panik dan berusaha membangunkan pria itu. Namun ketika sadar, pria itu langsung memberi perintah kepada wanita itu untuk segera memanggil bantuan. Dengan kasar pria itu berteriak agar perintahnya segera dilakukan. Wanita itu pun langsung lari dengan ketakutan, sambil menuruti apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sambil memegang tulang bahu pria itu, Dae-gun dengan raut wajah yang tenang, namun penuh dengan aura mencekam, bertanya, "Berapa umurmu?" Dan pria itu pun menjawab dengan kesakitan bahwa umurnya masih 17 tahun. Dengan sikap yang tenang namun tersimpan aura yang mencekam, Dae-gun memberi peringatan untuk tidak membeli barang yang tidak seharusnya dibeli anak sekolah dan menegaskan untuk tidak memperpanjang kejadian ini. Namun tak disangka segerombolan teman si pria tersebut datang menghampiri Dae-gun dengan nada serius. Pria gemuk tersebut bertanya kepada Dae-gun, "Apa kau sudah gila? Kau tahu siapa aku? Aku adalah Oh Dae-han dari SMA Naendong." Namun Dae-gun malah bertanya balik, "Apa kau membawa pamanmu?" Dengan tenang pria tersebut hendak melancarkan serangan. Namun tak diduga dengan cepat pria gemuk itu malah terkena tamparan telak dari tangan Dae-gun. Sontak membuat gerombolannya maju menyerang Dae-gun. Dengan tenang Dae-gun menghindar dan menyerang gerombolan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan keterampilan dan akurasi yang tinggi, Dae-gun berhasil mendaratkan pukulan demi pukulan. Terlihat seorang pria hendak mengambil botol dan akan menyerang Dae-gun dari belakang. Namun dengan refleks yang terampil, Dae-gun langsung mengempaskan dengan 1 pukulan. Tinggal tersisa 1. Alih-alih menyerang pria itu malah berasumsi bahwa tidak ada pria sekuat itu di kota ini kecuali 1, Kwon Dae-gun. Sang pemimpin Incheon yang hanya dengan waktu 1 minggu berhasil menyapu bersih mengalahkan semua aliansi sekolah di kota beserta para pemimpinnya hanya dengan seorang diri. Dan sang wanita langsung mengenali nama itu namun tidak dengan wajahnya karena wanita itu berpikir kalau Kwon Dae-gun itu adalah pria yang sangat tampan, tidak seperti pria di depannya yang terlihat acak-acakan. Lalu dengan hormat pria itu langsung menundukkan kepalanya dan langsung meminta maaf kepada Dae-gun dan Dae-gun bertanya, "Apa yang harus kita lakukan kepada mereka?" Pria itu menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Dan dengan tegas dia siap mengurus semuanya.
tanpa harus repot-repot melibatkan Daegun. Namun Daegun berpikir bahwa mereka harus diberi pelajaran dulu agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Pria itu membangunkan semua teman-temannya. Banyak dari mereka yang tidak mengingat apa yang terjadi karena semua itu terlalu cepat, dan Daegun memperingati dengan tegas. Jika kalian datang ke toko dan bertingkah seperti hewan, aku akan menghabisi kalian lebih dari ini. Karena ini aku senior hanya memberi pelajaran ringan kepada para junior. Namun di sisi lain Daegun tak menyadari bahwa dirinya tengah diperhatikan oleh seseorang. Ketika Daegun berjalan sendiri sambil berkata di dalam hati bahwa aku ini dulu seorang pembuli yang membuatnya sadar akan sesuatu. Tiba-tiba seorang wanita menghentikan langkah Daegun dan mengajaknya berbicara sebentar. Lalu tak lama, wanita itu memberikan kartu namanya ke Daegun, berharap tawarannya akan dipertimbangkan. Lalu cerita berpindah, di mana Daegun dengan santai sedang menyimak apa yang disampaikan seorang wanita. Seperti yang dijelaskan di awal cerita bahwa wanita tersebut adalah Direktur Lee, yang bertanggung jawab atas proyek yang akan dimulai, dan proyek tersebut adalah Iljin is in charge of Iljin, yaitu seorang pembuli yang membereskan dengan cara membuli si pembuli. Namun raut muka Daegun berubah ketika Direktur Lee menyampaikan bahwa dia telah menyelidiki potensi besar Daegun dan masa lalu Daegun sebagai seorang pembuli. Dan Direktur ingin Daegun melakukan sebuah misi tersebut karena hanya dia yang cocok untuk proyek ini. Meskipun usia Daegun sudah 20 tahun, itu tak mempengaruhi Daegun untuk bisa masuk ke dalam sekolah lagi, dan mengatakan bahwa Daegun tidak bisa menolak tawaran ini, karena inilah juga kesempatan untuk memperbaiki apa yang Daegun lakukan di masa lalu. Cerita berpindah. Daegun telah siap dengan misinya memulai kehidupan baru dan memasuki sekolah dengan penampilan yang berbeda membuatnya lebih muda. Semua siswa terkejut dengan kedatangan murid baru di SMA Gweomryeon, apalagi para siswi yang terpesona akan ketampanan dan bentuk fisik yang dimiliki Daegun. Terlihat seorang siswa berambut kuning sedang menaiki punggung siswa lain dan mengajak kepada temannya yang merupakan ketua kelas 1-1 Bang Hojong untuk membeli kue di kantin sambil membicarakan murid yang keluar secara tiba-tiba karena tak tahan oleh tindakan bully yang mereka lakukan. Tak lama kemudian Pak Guru memasuki kelas bersama Daegun. Dengan tenang Daegun pun memperkenalkan diri, dan semua murid di dalam kelas langsung terkesima oleh ketampanan Daegun, tidak termasuk kedua orang tadi yang ingin langsung berkenalan dengan cara lain. Setelah Daegun memilih tempat duduk, mereka saling memperkenalkan diri. Karena kini mereka sebangku, pria lugu ini bernama Kim Min-soo. Namun ketika mereka berdua berbincang, tiba-tiba Hojong menyela pembicaraan mereka dan langsung memukul kepala Min-soo. Bahkan bukan sekali Hojong melakukannya. Awalnya Daegun tak berniat ikut campur, namun semakin dibiarkan, Hojong terus memukuli Min-soo. Dan di belakang temannya yang berambut kuning, terus tertawa melihat peristiwa itu di depan matanya. Dengan ekspresi yang kesal, Hojong bertanya, "Kenapa kau diam saja?" Dan Daegun pun melihat ke arah para murid yang seolah tak melihat apapun. Semakin Min-soo diam, semakin Hojong memukulnya, bahkan menganggap bahwa Min-soo hanyalah boneka. Sekilas, Daegun terbayang kata-kata direktur untuk tidak berbuat seenaknya karena semua ini ada aturannya. Dan jika Daegun melanggar aturan tersebut, Daegun tidak bisa melanjutkan misinya. Artinya, proyeknya gagal, dan Daegun harus kembali ke kehidupan dulunya. Namun tak lama kemudian Hojong bertanya kepada Daegun, "Bagaimana kalau kalian berdua pergi membeli kue untukku?" Sontak Daegun menolak dengan ringan. Namun Hojong dan temannya malah tertawa mendengar jawaban dari Daegun. Tapi tiba-tiba, raut wajah Hojong berubah dan berkata, "Majulah!" Alih-alih melawan, Daegun malah bertanya, "Bisa kau berikan uangnya?" Kesal dengan apa yang dilakukan Daegun, Hojong pun langsung memegang kepala Daegun dan memperingati untuk tidak bermain-main dengannya, atau Daegun akan menyesal seumur hidup dengan kesabaran yang sudah habis. Dalam diam, Daegun berpikir untuk tidak lagi menahan dirinya. Dan dengan amarah yang sudah meluap, Daegun pun memberikan serangan dengan cepat dan akurat, mendaratkan pukulan telak mengenai wajah Hojong. Dan Daegun bergumam dalam hati, "Aku sudah tak peduli dengan aturan." Banyak murid yang tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Daegun. Bahkan tidak menyangka bahwa Hojong bisa dibuat terkapar hanya dengan beberapa serangan.
Lalu Daegun memindahkan perhatiannya kepada temannya Hojong dan berkata, "Kemarilah kau." Dengan wajah yang penuh keringat dan tatapan tak percaya, pria itu hanya bisa diam tanpa kata. Karena pria itu tidak membalas perintah Daegun, dengan langkah tenang namun tersimpan aura mengerikan, Daegun pun perlahan menghampiri pria itu. Dengan tergesa pria itu malah melancarkan tendangan kepada Daegun, bahkan melakukan serangan beberapa kali kepada Daegun. Namun dengan mudah Daegun mampu mendaratkan pukulan dengan cepat dan akurat. Tapi sebelum Daegun hendak melancarkan tinjunya, pria itu pun langsung menyerah dan mengakui kekalahannya. Namun tak diduga, dari belakang Hojong sudah bangkit kembali dan hendak menyerang Daegun menggunakan bangku. Namun Daegun terlihat tak gentar sedikit pun. Dengan keterampilan yang dimiliki Daegun, Daegun berhasil mendaratkan pukulan cepat, tepat mengenai wajah Hojong. Terlihat Hojong dan temannya yang sudah terkapar tak berdaya, dengan luka yang memenuhi wajah mereka. Dengan tegas Daegun memperingati mereka untuk tidak bertindak bodoh, tidak ada lagi kekerasan atau apapun sesuatu yang merugikan para murid di kelas. Dan Daegun bertanya kepada Hojong, seenak apa itu sampai kau bisa mempermasalahkannya? Dan meminta Hokong untuk membelikannya untuk Daegun. Terlihat mereka berdua hanya pasrah menerima keadaan mereka yang kini telah diberi pelajaran oleh Daegun. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam kelas dan Hojong langsung mengenali orang tersebut. Dia adalah Manho bos kelas 11. Dengan ekspresi tenang, Manho bertanya kepada mereka apa yang sudah terjadi. Mereka berdua tampaknya memilih untuk diam tak berkata dan membiarkan fakta yang berbicara. Daegun dengan ekspresi tenang hanya menanggapi dengan diam dan santai seolah tak terjadi apa-apa. Namun Manho dengan langkah ringan menegaskan Daegun karena seharusnya Daegun tidak membuat masalah di hari pertamanya masuk sekolah. Para murid pun terlihat mulai waspada karena mereka menyadari akan ada yang terjadi. Namun Manho berkata kepada para murid di kelas untuk tidak mempedulikannya karena dirinya tidak akan bertarung dan hanya ingin berkenalan baik dengan Daegun. Namun dari pengamatan Daegun justru Manho sedang mempersiapkan sesuatu. Terlihat dari posisi Manho dengan kaki yang membuka kuda-kuda dan bahu yang dilemaskan, mengidentifikasi bahwa Manho berada dalam posisi kickboxing. Ketika mereka berdua saling berhadapan, saling menatap, mengisyaratkan akan terjadinya sesuatu. Daegun bergumam bahwa Manho lebih santai daripada teman-temannya, namun Daegun meski hanya dengan melihat dia bisa membaca gerak-gerik Manho yang akan melakukan sesuatu. Namun di sisi lain, Hojong bergumam tampaknya Hojong sangat yakin. Meskipun Daegun kuat, tapi Manho lebih kuat dan Manho punya caranya sendiri untuk menang. Lalu tiba-tiba Hojong pun menyuruh salah satu murid untuk membelikannya sebuah popcorn. Namun Daegun langsung memalingkan wajahnya menatap Hojong, mengisyaratkan untuk tidak berbuat macam-macam. Dengan cemas Manho berpikir tentang murid di kelas yang sudah tidak takut dengan Hojong. Dan Manho pun langsung berbicara kepada Daegun, memperkenalkan dirinya dan memperingati Daegun di hari pertamanya masuk ke sekolah. Namun ketika Daegun hendak membalas ucapan Manho, secara tiba-tiba tangan Manho sudah terulur menghampiri wajah Daegun. Dan dengan cepat Manho mengubah posisi melancarkan serangan dengan kakinya. Mengarahkan serangan kepada titik vital seorang pria yang akan membuat pertarungan langsung berhenti seketika. Dan Daegun pun menyimpulkan bahwa ini adalah teknik terlarang, di mana konsekuensi penyerang ataupun yang diserang sama-sama mendapatkan hukuman hidup atau mati. Maka dari itu pria yang menggunakan teknik ini akan mendapatkan hukuman sosial yang membuatnya malu karena menang dengan cara yang bukan dilakukan seorang pria sejati. Dengan kecemasan yang mendalam, Daegun pun berusaha untuk menutupi serangan Manho dan membuat posisi bertahan untuk melindungi haknya. Tak diduga oleh Daegun, ternyata serangan barusan hanyalah serangan alihan agar Daegun kehilangan fokusnya. Dan dengan cepat Manho melancarkan tinjunya tepat mengenai wajah Daegun. Teman-teman Manho pun bersorak atas keberhasilan Manho yang berhasil mendaratkan pukulannya tepat di wajah Daegun. Dan berkata, "Inilah Manho bos kita, anak baru itu pasti akan kalah."
Di sisi lain, Manho sudah siap dengan serangan selanjutnya, namun tak diduga, dengan refleks yang terlatih Daegun berhasil menggoyahkan keseimbangan Manho dengan cara menendang kaki Manho. Dan dengan kekuatan yang Daegun miliki, Daegun berhasil memegang Manho dan menghempaskannya dengan begitu mudah. Meskipun tubuh Manho sudah membentur tembok kelas, dia masih mampu untuk bangkit berdiri sambil tersenyum licik kepada Daegun. Namun Daegun hanya merespon bahwa tindakan yang barusan Manho lakukan tidak pantas disebut sebagai tindakan seorangan pria. Meskipun hanya sebagai pengalihan, tetap saja itu bisa disebut kecurangan dan menegaskan untuk tidak melakukannya lagi. Dan Manho hanya merespon dengan posisi yang mengartikan keseriusan untuk kali ini. Sambil mendengarkan Daegun berbicara, Manho perlahan mengambil sesuatu dan langsung melemparkannya tepat ke arah Daegun. Dengan refleks yang terampil, Daegun dengan cepat mampu menghindari serangan dadakan dari Manho. Namun secara tiba-tiba Manho sudah siap untuk melancarkan serangan selanjutnya. Meskipun begitu, Daegun dengan tenang mampu menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Manho tanpa merasa kesulitan sedikit pun. Namun secara tiba-tiba di tengah pertarungan Manho berteriak kepada salah satu murid, berharap fokus Daegun dapat teralihkan. Dengan begitu Manho berhasil membuat Daegun lengah, dan dengan cepat Manho melepaskan tinjunya mengarah tepat kepada Daegun. Meski dengan trik curang yang Manho lakukan, Daegun dengan sigap mampu menahan serangan Manho begitu mudah. Dan Daegun pun berkata kepada Manho untuk tidak bermain-main lagi. Namun tampaknya Manho tak mempedulikan ucapan Daegun dan melanjutkan serangannya yang hendak mengenai kedua mata Daegun. Namun Daegun sekali lagi berhasil menghindari serangan Manho, memanfaatkan celah terbuka. Daegun dengan cepat melancarkan balasan serangan, mengakhiri semuanya, dan Daegun dengan tegas berkata, "Sudah cukup." Ya, dengan ekspresi tak percaya dan nafas tersengah, para murid dibuat terkejut dengan kekalahan Manho. Hanya dengan sekali serangan, Daegun dengan mudah membuat Manho tak sadarkan diri. Dengan santai Daegun meminta kepada rekan Manho untuk mengurus Manho atau bangunkan Manho secara paksa sebelum ada guru yang melihatnya. Di sisi lain ruangan, Direktur Lee dengan sengaja mengadakan sebuah pertemuan guru secara mendadak dan mengulur waktu selama mungkin. Dikarenakan ini termasuk dalam rencana awalnya, di mana Direktur Lee sudah menduga bahwa Daegun pasti melakukannya dengan cepat dan mungkin membutuhkan kebebasan waktu untuk bergerak. Cerita berpindah di dalam kelas 1-1, di mana Daegun berdiri di hadapan trio masketir. Menasihati ketiga orang tersebut bahwa di sekolah adalah tempat untuk orang-orang belajar dan bukan ajang untuk saling memamerkan kekuatan. Dan dengan tegas, Daegun memperingati di hadapan para murid untuk tidak takut kepada mereka lagi. Dan Daegun pun berkata, "Jika mereka mengganggu kalian, aku tidak akan segan untuk menghabisi mereka sampai ke tulangnya." Dengan tatapan takut bercampur kagum, para murid pun hanya bisa diam tak menjawab. Cerita berpindah menuju kelas 1-3, terlihat dua orang murid yang sedang melihat sebuah video yang memperlihatkan pertarungan antara Manho dan Daegun. Sambil menanyakan pendapat mengenai pertarungan tersebut kepada bos 1-3 Sangbo. Namun Sangbo hanya menanggapi dengan ringan bahwa Manho memang tidak bisa diandalkan. Kemudian Sangbo menyuruh temannya untuk mengambil samsaknya. Namun, tak diduga ternyata samsak yang dimaksud oleh Sangbo adalah seorang murid. Lalu tanpa aba-aba Sangbo langsung melancarkan serangan kepada murid itu. Cerita berpindah memperlihatkan seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Sambil memperhatikan guru tersebut, Daegun bergumam, "Ini adalah sebuah kesempatan langka. Karena aku ingin menutupi masa laluku yang memalukan. Terlahir sebagai Kwon Daegun yang baru, meskipun ini lebih baik daripada harus bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Setidaknya aku hanya perlu fokus dengan satu tujuan, yaitu menghilangkan pembuli di sekolah ini. Meskipun aku harus menjadi sang pembuli." Tampaknya suasana di dalam kelas 1-1 telah berubah dengan cepat karena adanya Daegun. Terlihat Hojong yang bosan dengan suasana damai mulai mengeluhkan kepada temannya. Namun dengan ekspresi ketakutan, Hojong diperingati oleh temannya untuk tidak berbuat bodoh sambil menunggangi seorang murid. Lalu Hojong berteriak, "Lalu apa yang sedang kau lakukan, Hah?" Dengan refleks temanya langsung sadar dan meminta maaf kepada murid itu. Terlihat trio masketir yang ditemani seorang wanita yang bernama Park Gyuri.
sedang membicarakan soal pertarungan Daegun dan Manho, yang jika Manho melakukan pertarungan di luar, mereka yakin bahwa Manho bisa menang. Namun Manho hanya membalas dengan lemas tak berdaya, lalu Gyuri membalas perkataan mereka dengan berkata, "Jangan bodoh." Sambil bergerak menghampiri Daegun, mencoba mengajaknya untuk berbicara. Gyuri dengan ekspresi menggoda mengajak Daegun untuk pergi bersamanya. Alih-alih tertarik dengan rayuan Gyuri, Daegun bahkan tak menjawab apa-apa dan hanya fokus mencatat. Karena kesal dirinya diacuhkan, Gyuri pun hanya berkata, "Teruslah menulis sampai kamu jadi orang sukses ya." Dengan hati yang tertegun dan rasa simpati terhadap temannya, trio Masketir pun berkata, "Jangan bodoh." Scene berpindah, memperlihatkan Manho yang sedang berbincang dengan Hojong. Manho berpikir tentang Daegun yang kini sudah menjadi bos kelas 1-1, menggantikan dirinya, dan takkan lama bos dari kelas 1-2 dan kelas 1-3 akan datang ke sini untuk bertarung dengan Daegun. Dan Manho berpikir untuk menjadikan Daegun sebagai jembatan menuju bos seluruh kelas 1 tanpa harus mengotori tangannya. Namun Gyuri menanggapi pembicaraan tersebut dan berkata, "Lebih baik kalian tidak bertindak bodoh. Seharusnya kalian tahu seberapa kuat Daegun yang bisa mengalahkan kalian dengan mudah." Namun tak diduga Kim Myung Jong datang dan menyapa kelas 1-1. Sontak membuat para murid terkejut dengan kedatangannya. Dengan aura mencekam, Myung Jong bertanya kepada Manho, "Kenapa kau kalah hanya dengan 1 kali pukulan?" Di sisi lain, Ho Jong tak terima jika Myung Jong datang hanya untuk mengejeknya. Dan Manho pun langsung berdiri, mengisyaratkan bahwa Ho Jong tak perlu ikut campur. Dengan tatapan mencekam, Manho menegaskan kepada Myung Jong untuk pergi dari sini atau Myung Jong akan merasakan kekalahnya lagi. Tak terima dengar ucapan Manho, Myung Jong pun menegaskan bahwa Manho bisa menang karena dia membawa senjata dan bertarung dengan licik. Namun tiba-tiba terdengar suara Daegun yang berkata, "Berisik." Sontak membuat Manho duduk kembali dan menyerahkan urusannya kepada bos baru. Berbeda dengan Myung Jong yang merasa kesal karena Daegun telah berani mengganggu urusannya dengan Manho, Myung Jong pun menghampiri Daegun yang sedang fokus mencatat. Meskipun Ho Jong merasa kesal dengan tingkah laku Myung Jong, Manho hanya menjawab untuk tidak ikut campur. Myung Jong yang sudah berada di hadapan Daegun bertanya kepada temannya, meyakinkan bahwa dia adalah anak baru yang sudah mengalahkan Manho. Dengan lantang Myung Jong berkata, "Bukankah orang ini hanyalah manusia kutu buku yang selalu menjadi hidangan pembuka?" Dengan ekspresi kesal Myung Jong bertanya, "Bisa kau ulangi perkataanmu tadi?" Dengan lantang Myung pun mengulangi perkataannya di depan wajah Daegun dan bertanya kepada temannya, bukankah dia ketakutan? Lalu ketika Myung Jong hendak mengganggu Daegun, dengan cepat Daegun menangkap tangan Myung Jong dan memutarkan pergelangan Myung Jong sampai Myung Jong berteriak meminta ampun. Namun Daegun hanya merespon dengan santai untuk tidak mengganggunya karena dia harus menyelesaikan catatannya sebelum istirahat. Karena tak tahan dengan rasa sakitnya, Myung Jong pun langsung meminta maaf kepada Daegun. Beruntung Daegun tak mau memperpanjang urusannya karena Daegun masih fokus untuk mencatat. Dan Myung Jong langsung mengajak temannya untuk pergi. Namun alih-alih pergi, Myung Jong malah berbalik dan langsung melancarkan serangan kepada Daegun. Namun dengan sigap dan cepat, Daegun berhasil memegang kembali tangan Myung Jong dan langsung melancarkan serangan balik, tepat mengenai wajah Myung Jong. Karena serangan Daegun begitu kuat, sampai membuat Myung Jong langsung tak sadarkan diri. Daegun pun bertanya kepada temannya, jika benar dia adalah bos dari kelas 1-2, aku jadi tidak perlu repot-repot mencarinya. Dengan aura mencekam dan tatapan imersi, Daegun menegaskan untuk tidak kembali lagi, atau kalian akan menyesal seumur hidup. Terlihat semua murid kembali dibuat terkejut dengan apa yang Daegun lakukan. Dan Ho Jong mulai mengakui kekuatan Daegun. Berpikir untuk tobat menjadi iljin dan memilih belajar saja. Namun tak diduga oleh para murid di kelas, Sangbo bos 1-3 datang menyapa kelas 1-1. Dengan tujuan ingin melihat anak baru yang telah mengalahkan para bos kelas 1. Daegun berpikir dengan terpaksa Daegun pun harus melanjutkan catatannya nanti. Tampaknya Daegun sudah dikepung bersama Min Su oleh gerombolan dari geng kelas 1-3. Sambil memegang kepala Min Su, Sangbo pun menyuruh Min Su untuk pergi karena ia ingin berbicara dengan Daegun. Terlihat Daegun yang masih fokus mencatat, yang tak mempedulikan ocehan dari gerombolan itu yang terus mengolok-olok Daegun.
Meski ucapan mereka terdengar kasar, Daegun masih tetap pada fokusnya. Namun ketika Sangbo berbicara dengan keras di hadapan wajah Daegun, Daegun pun langsung berhenti mencatat. Dengan santai memperingati Sangbo untuk tidak terlalu keras saat berbicara. Sontak membuat Sangbo terkejut karena Daegun bisa seberani ini padanya. Dan Daegun menegaskan secara halus dengan berkata bahwa dirinya tidak pernah melihat orang kuat yang membawa bawahan tidak berguna. Sangbo hanya menanggapi dengan senyum dan berpikir bahwa Daegun bukanlah orang bodoh seperti Manho. Dengan keras Sangbo memperingati Daegun untuk menunggunya sepulang sekolah dan yang menegakkan untuk tidak macam-macam karena dirinya tidak sebodoh Manho sambil pergi meninggalkan Daegun. Tampaknya Daegun merasa aneh dengan para murid yang menyapanya dengan cara-cara yang aneh di hari pertamanya masuk sekolah. Di sisi lain tampaknya Gyuri khawatir dengan Daegun. Berpikir kalau Sangbo itu adalah pria yang kuat berbeda dengan para bos kelas 1. Sambil membenarkan ucapan Gyuri, Manho pun langsung berdiri dan menghampiri Daegun. Dengan tenang Manho berkata bahwa dirinya akan membantu Daegun mengalahkan Sangbo. Dengan menjelaskan bahwa Sangbo berbeda dari para bos kelas 1, dia kuat, dia adalah seorang petarung. Dia adalah petarung boxing. Dia sudah berlatih boxing sejak dia masih kecil dan dia termasuk anak yang berbakat. Dan Manho menegaskan akan membantu Daegun dengan cara memberitahu pola serangan Sangbo. Namun Daegun hanya menjawab tidak perlu. Tapi di sisi lain Manho terus saja menjelaskan tentang Sangbo. Dengan terpaksa Daegun pun tak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan Manho yang terus berbicara. Dan cerita berpindah, memperlihatkan Sangbo yang sedang mempersiapkan diri untuk memukul samsak. Dan Sangbo bertanya, "Kenapa hanya ada 3 samsak?" Dan ketiga murid itu menjawab dengan ketakutan bahwa samsak keempat sedang sakit. Lalu dengan ekspresi mencekam menegaskan bahwa dia sakit bukan karena ulahnya, melainkan dengan alasan yang lain. Dan tampaknya Sangbo pun tak mau ambil pusing dan memerintahkan para samsak untuk segera bersiap. Dan mengingatkan kembali bahwa aturannya yang cukup sederhana, jika kalian terluka ataupun mati, itu bukan salahnya, melainkan karena kalianlah yang lemah, dan berkata kepada mereka untuk bersiap dan melawannya dengan serius. Meskipun para murid mengetahui bahwa mereka akan terluka, namun tampaknya mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain melawannya. Satu persatu dari mereka mulai melangkah maju. Dengan rasa penuh takut dan ragu mereka berusaha memberi serangan. Namun dengan mudah Sangbo pun memberi serangan demi serangan, layaknya memukulkan tinju ke arah samsak. Mendaratkan pukulan demi pukulan tanpa ragu dengan sekuat tenaga. Meskipun para murid sudah terkena serangan kuat dari Sangbo, Sangbo pun menegaskan mereka untuk tetap berdiri dan bergerak. Dengan tubuh yang masih gemetar ketakutan, mereka pun berpikir untuk tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menuruti Sangbo. Meskipun mereka harus terus terkena pukulan, Sangbo yang sibuk memberi serangan sambil berkata kepada mereka, "Ini salah kalian karena kalian lemah." Dan kembali menegaskan kepada mereka, jika mereka masih ingin kembali dengan selamat, maka bangun dan lawanlah dengan serius. Cerita berpindah, memperlihatkan Daegun yang sedang berada di kantin sambil membawa makanan, yang tampaknya membuat para wanita terpesona hanya dengan langkahnya. Sambil menaruh makanan, Daegun tertegun mengingat masa lalu yang rindu akan makanan dari sekolah. Namun dia juga rindu akan kepala toko yang selalu perhatian kepadanya, selalu memberi makanan gratis, meskipun makanannya sudah kadaluarsa. Terlihat beberapa murid yang sedang membicarakan Daegun, seolah Daegun menjadi topik utama berita sekolah. Mereka tidak yakin dengan kemampuan Daegun, berpikir semua itu hanya keberuntungan. Karena Daegun sudah mengalahkan Manho dan Myungjong hanya dalam sekali serangan. Dan terlihat bos kelas 17 dan kelas 18 mulai tertarik dengan mulai membahas Daegun. Beberapa berpendapat jika Daegun benar adalah orang kuat, dan ada juga yang berpendapat jika Daegun menggunakan trik licik seperti Manho. Terlihat Daegun yang sedang makan bersama teman-temannya. Manho yang belum selesai dengan pembicaraannya, terus saja berbicara mengenai Sangbo kepada Daegun. Menyuruh Daegun makan dengan banyak, alasan karena Daegun akan berhadapan dengan Sangbo, dan menceritakan bahwa Manho pernah bertarung dan menang melawan Sangbo. Daegun pun dengan penasaran bertanya, jika Manho pernah menang melawan Sangbo, kenapa Manho begitu takut dengan Sangbo? Sampai harus menjelaskan berbagai macam tentang Sangbo.
Dan Manho pun mulai menceritakan pertarungannya dengan Sangbo. Ketika Manho dan Sangbo bertarung, sebenarnya Manho sangat kesulitan, bahkan Manho tidak bisa memberikan serangan sedikit pun kepada Sangbo. Seolah pertarungan itu berpihak kepada Sangbo, bahkan Manho sempat berpikir untuk menyerah. Karena Sangbo adalah petarung outboxer, Sangbo bisa memaksimalkan pergerakannya saat berada di luar ruangan terbuka. Itulah kenapa Manho tidak bisa menyentuhnya. Dan Manho berpikir bahwa dirinya tidak bisa menang dari Sangbo. Dengan terpaksa Manho menggunakan teknik terlarang agar Manho bisa menang dari Sangbo. Meskipun Manho berhasil menang, namun kemenangan Manho tidak pernah diakui oleh orang lain. Manho pun bersumpah tidak peduli dengan anggapan orang lain tentangnya. Manho akan tetap menggunakan teknik itu jika dibutuhkan. Dan karena kejadian tersebut, Sangbo pun tak berani untuk mendekati Manho lagi. Manho pun kembali menegaskan jika Sangbo berhasil mengalahkan Daegun, dengan terpaksa mereka dan kelas 1-1 harus menjadi bawahan Sangbo. Namun dengan tenang Daegun hanya berkata, itu tidak akan pernah terjadi. Di tengah perbincangan mereka, terlihat dua pria yang tampaknya Daegun menyadari bahwa dua orang pria yang sedang membawa makanan adalah bawahan dari Sangbo. Sambil berjalan melewati Daegun, seorang pria dengan sengaja menjatuhkan sesuatu ke tempat makanan Daegun. Dengan ringan, pria tersebut langsung berkata, "Oh, maaf." Tampaknya Daegun tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Gyuri yang berada di samping Daegun pun melihat apa yang mereka lakukan. Lalu Gyuri pun menegur mereka dengan keras. Namun mereka berdua seolah meremehkan kejadian tersebut. Alasan karena mereka sudah meminta maaf. Tapi dengan sigap Daegun menghentikan langkah mereka dengan mencengkeram salah satu tangan pria tersebut. Sambil disaksikan oleh para murid, Daegun pun masih memegang tangan pria itu. Ina dan Ara mulai membicarakan Daegun yang akan mulai berkelahi. Tapi tampaknya Rara berpikir, jika Daegun sekarang seorang Iljin, baginya tak masalah, karena Daegun mempunyai wajah yang tampan. Dan begitu juga dengan murid lain yang berpendapat bahwa akan ada pertarungan. Di sisi lain, Daegun menanyakan, di mana cumi keringnya? Sambil menguatkan cengkeramannya, Daegun kembali menegaskan untuk tidak bermain-main. Namun tiba-tiba Daegun dikagetkan oleh suara notifikasi dari HP-nya, yang dimana Direktur Lee mengirim pesan untuk memperingati akan batasan Daegun dan ingin bertemu dengannya. Terlintas di pikiran Daegun yang memikirkan perkataan direktur, jika Daegun bisa menyelesaikan proyek ini dengan aman, maka kompensasi yang Daegun dapatkan bukan hanya uang, melainkan masa depan yang cerah. Karena aturan ini dibuat untuk membatasi pergerakan Daegun agar tidak terlalu jauh, melampaui batas dan masih berpikir sehat. Dan jika proyek ini gagal, Daegun harus kembali menjadi manusia yang tidak berguna. Dan Daegun pun berpikir sejenak, lalu melepaskan cengkeramannya dan membiarkan pria itu pergi. Daegun pun berpikir kembali, karena dirinya terlalu banyak berkelahi di hari pertamanya masuk sekolah. Namun tampaknya trio masketir merasa kebingungan dengan sikap Daegun yang secara tiba-tiba berubah, dan Daegun pun pergi tanpa meninggalkan pesan kepada teman-temannya. Ketika Daegun berada di luar, sambil masih memikirkan direktur, tiba-tiba Daegun berpapasan dengan pria tadi. Sontak pria itu langsung membalikkan arahnya, berharap bisa kabur dari Daegun. Namun sayangnya Daegun berhasil menangkap pria itu. Sambil merasa tertekan, pria itu menjelaskan bahwa Daegun tidak bisa menyentuh anak kelas lain. Karena itulah aturan di sekolah ini. Dan menambahkan bahwa Daegun bisa menyentuhnya jika Daegun sudah mengalahkan bosnya yaitu Sangbo. Jika Daegun melanggar aturan itu, Daegun bisa menjadi target seluruh sekolah. Namun Daegun hanya menanggapi dengan berkata, "Bodoh." Dengan kesal Daegun menyuruh untuk ikut dengannya karena suasana sudah mulai ramai. Satu pukulan dilancarkan Daegun sambil bergumam, tempat sepi memanglah tempat yang tepat untuk memberi pelajaran pada murid sepertinya. Daegun pun menyuruh pria itu untuk memanggil Sangbo dan menemuinya di sini. Namun pria itu menolaknya dengan alasan Sangbo sekarang sedang sibuk memukuli samsaknya. Daegun pun langsung terkejut dan berpikir apakah Sangbo membuat murid lain menjadi samsaknya. Dan pria itu pun mengiyakan ucapan Daegun. Dengan ketakutan pria itu berkata bahwa Daegun bisa melihatnya sendiri ke dalam kelasnya. Daegun pun dengan semangat dan langkah yang mantap, tak banyak bicara langsung melangkah menuju kelas 1-3. Mulai bergerak untuk menghentikan Sangbo. Scene berpindah di mana Daegun sedang mencari kelas 1-3, namun tiba-tiba seorang murid menabrak pintu kelas dengan keras sampai membuat Daegun terkejut.
Di dalam kelas terlihat Sangbo yang sedang berdiri tegak menanyakan siapa yang berada di luar. Ketika salah satu murid membukakan pintu kelas, dengan tatapan tajam dan ekspresi kesal Daegun berkata, "Minggir." Sangbo yang masih berdiri tegak pun menanyakan Daegun, bukankah seharusnya Daegun menunggunya sepulang sekolah? Daegun yang sudah terlanjur kesal pun dibuat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Sangbo menjadikan murid yang lemah sebagai samsaknya, yang membuat Daegun menjadi lebih kesal. Terlebih lagi para murid seolah dipaksa untuk tidak menyalahkannya, yang jelas-jelas terlihat semua murid yang menjadi samsak terluka akibat ulahnya Sangbo. Melihat semua raut wajah penuh takut dari para murid, membuat Daegun teringat kejadian yang menimpa dirinya di kehidupan dulu saat Daegun masih sekolah. Rasa yang tidak bisa dilupakan, marah, kesal, benci, takut, semua menjadi satu. Mereka yang melihat pun hanya bisa diam, tidak melakukan sesuatu untuk berusaha saling menolong. Namun hanya ada satu jalan untuk selamat, yaitu Iljin yang lebih kuat bisa mengalahkan Iljin yang membuliku. Itulah jalan yang paling benar, melawan Iljin dengan Iljin, dan kini aku bisa melakukannya. Semua orang perlu tahu bahwa akulah Iljin yang bertanggung jawab atas semua Iljin. Daegun pun dengan tegas berkata, "Jika kau memang orang yang kuat, cobalah untuk menjadikan bawahanmu yang bertubuh besar menjadi samsakmu. Atau jika kau tidak mau memilih dia menjadi samsakmu, biarkan dia untuk menjadi samsaku." Tidak terima dengan perkataan Daegun, pria itu pun dengan kesal langsung melancarkan serangan kepada Daegun. Namun dengan mudah, Daegun pun menghindari serangan tersebut dan sengaja memberi ruang untuk melancarkan pukulannya. Dengan cepat, Daegun langsung memberi serangan telak yang membuat pria itu tak sadarkan diri hanya dengan satu kali serangan. Sontak membuat para murid di kelas terkejut tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sambil menanyakan pendapatnya pada Sangbo, Daegun pun bergumam bahwa ternyata samsaknya tidak sekuat yang dipikirkan Daegun. Dan dengan ekspresi mencekam, Daegun pun bertanya, "Bagaimana jika kau yang selanjutnya?" Sontak perkataan Daegun membuat Sangbo menjadi murka. Cerita berpindah memperlihatkan seorang pria yang sedang memegang perutnya. Tampaknya pria tersebut masih merasa kesakitan setelah menerima pukulan dari Daegun. Sambil meminta tolong kepada seseorang, pria tersebut berkata bahwa Sangbo dan Daegun akan melakukan pertarungan di kelas 1-3. Tampaknya para murid dari kelas 1-7 tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dan berita pun tersebar begitu cepat, sampai trio Masketir pun terkejut ketika mendengar berita tersebut. Mereka pun langsung bergegas menuju kelas 1-3 memastikan kebenaran berita tersebut. Tepat di hadapan mereka terlihat Daegun dan Sangbo yang akan melakukan pertarungan. Namun Manho malah bergumam, bukankah seharusnya mereka akan bertarung sepulang sekolah? Terlihat Sangbo yang mulai murka memerintahkan para murid di kelas untuk menyingkirkan semua bangku dan meja. Daegun pun dengan tenang berpikir bahwa Sangbo sengaja melakukan semua ini untuk memperluas areanya dan membenarkan ucapan Manho. Sangbo yang sudah siap dengan posisinya langsung melancarkan serangan pertamanya dengan cepat. Sambil bergumam bahwa Daegun memang bisa mengalahkan Manho, tapi Manho hanyalah pria licik yang sedang tidak beruntung karena kalah dari pria biasa. Daegun pun dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan Sangbo. Meskipun tampaknya Daegun sedikit terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Sangbo, karena setiap Daegun mendekati Sangbo, Sangbo seolah menjauh namun juga mendekat. Daegun pun tanpa berpikir lama langsung melancarkan serangan. Namun Sangbo tampaknya terkejut, menyadari bahwa Daegun sengaja menyerangnya di saat Sangbo sedang menyerang. Sangbo pun langsung mundur untuk menjaga jaraknya agar tidak terkena serangan dari Daegun. Daegun yang sedari tadi mengamati pergerakan Sanbo membenarkan perkataan Manho bahwa Sangbo bukanlah orang sembarangan dan bergumam dalam hati bahwa dia pintar menggunakan footworknya dan yang lebih bahaya, dia juga cepat. Namun secara tiba-tiba serangan Daegun sudah mendarat dengan cepat di depan Sangbo. Sangbo yang tidak bisa menghindar dari serangan Daegun terpaksa harus menahannya. Sampai Sangbo merasa bahwa serangan ini terlalu kuat untuk ukuran manusia. Bahkan Sangbo yang sudah memasang guardnya pun terlihat kesakitan dengan serangan yang dilancarkan. Daegun membuat semua orang terkejut tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Daegun pun memuji ketangkasan Sangbo terhadap setiap serangannya dan pengambilan keputusan cepat untuk bertahan. Sambil masih merasakan efek sakit dari serangan Daegun, Sangbo yang sudah tahu pergerakan Daegun pun langsung melesat maju dengan cepat.
Namun Daegun dengan sigap langsung mengcounternya dengan serangan. Sangbo yang percaya diri, berpikir jika serangannya sudah mencapai batas jaraknya. Namun tak diduga Daegun hanya membuat tipuan dan melancarkan tendangan low kick untuk menggoyahkan keseimbangan Sangbo. Meskipun serangan Daegun bisa dirasakan Sangbo, dengan cepat Sangbo langsung bangkit dan menyerang Daegun. Namun Daegun dengan mudah menghindari serangan Sangbo dan langsung menyerang kembali ke arah titik yang sama. Tampaknya Sangbo mulai merasakan efek dari serangan Daegun yang membuatnya kesulitan untuk berdiri. Di hadapan Sangbo, Daegun terus menyuruh Sangbo untuk berdiri dan maju. Sambil mencoba untuk berdiri, Daegun pun langsung menendangnya kembali. Tampaknya trio Masketir berpendapat bahwa Daegun masih menahan dirinya karena jika Daegun ingin mengakhirinya, dia sudah pasti akan menendang kepala Sangbo. Dengan ekspresi mencekam, Daegun pun menegaskan untuk menyuruhnya tidur jika sudah tidak bisa bertarung lagi. Sangbo yang tidak ingin menyerah pun mencoba untuk bangkit meski dengan kondisi kaki gemetar. Tak butuh waktu lama, Daegun langsung menyerang Sangbo. Alih-alih menyerangnya dengan low kick, Daegun merubah serangannya dengan tinjunya. Meskipun Sangbo berpikir masih bisa menahan serangannya, tiba-tiba dengan cepat tangan kiri Daegun sudah ada di hadapannya. Ternyata Daegun hanya mencoba menipunya dan memberi serangan serupa tepat ke arah kaki dari Sangbo yang langsung membuat Sangbo terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Manho yang melihat serangan tadi berkata bahwa Daegun tidak jauh beda dengannya, laki-laki yang tidak punya harga diri sama sepertinya. Di sisi lain, para murid dari kelas 17 tampaknya menilai bahwa Daegun adalah pria yang kejam karena dia sudah menyerang sebanyak 4 kali di bagian yang sama. Terlihat kepala sekolah yang sedari tadi sedang melihat semua pertarungan dari balik layar, sambil menilai bahwa Daegun melaksanakan tugasnya dengan baik. Kembali ke dalam kelas di mana Daegun yang terus memaksa Sangbo untuk berdiri, yang disaksikan oleh para murid. Meskipun banyak murid yang berpendapat bahwa Daegun adalah orang yang kejam, namun tampaknya itu tidak mempengaruhi Daegun untuk kembali meneruskan pertarungannya dengan Sangbo. Terlihat Gu, bos dari kelas 17 pun mulai berbicara, berkata jika Sangbo cenderung takut terhadap pukulan dan mengabaikan pertahanan kaki. Jika saja Sangbo tidak memakai celana panjang, kita pasti sudah melihat luka yang membuat kakinya hancur. Meskipun Sangbo mempunyai serangan yang sangat cepat seperti rangkaian peluru, tetap saja, dengan kondisinya sekarang Sangbo tidak bisa menggunakan stepnya. Kembali ke pertarungan, Sangbo yang masih berusaha untuk berdiri, mencoba untuk tetap tegak dalam posisinya. Daegun yang tenang bersiap sambil menunggu Sangbo berdiri, tampaknya tak mempedulikan keadaan Sangbo. Namun Daegun dengan cepat dan keras langsung melancarkan serangan demi serangan. Meskipun Sangbo berpikir untuk mengcounternya dengan serangan seperti yang Daegun lakukan, tampaknya Sangbo tidak bisa melakukannya karena Daegun terlalu cepat dan terlalu kuat. Yang bisa dilakukan Sangbo saat ini hanyalah bertahan dan memundurkan stepnya sebisa mungkin. Sampai titik di mana Sangbo terus-menerus bertahan dari serangan Daegun dan mencapai dinding yang membuatnya terpojok. Daegun yang terus melancarkan serangan kepada Sangbo tanpa henti membuat para murid mulai khawatir dengan keadaan Sangbo, yang membayangkan posisi Sangbo sekarang sama seperti sebuah samsak yang terus ditinju. Tanpa belas kaki, seolah Daegun meluapkan semuanya lewat tinjunya. Terlintas gambaran masa lalu Sangbo, di mana orang-orang mulai membicarakan bahwa Sangbo sangat kuat dan selalu berlatih dengan keras. Meskipun usianya masih sangat muda, namun sangat disayangkan dengan bakat seperti itu, dia tidak tertarik dengan pertandingan yang sesungguhnya. Dalam benak Sangbo, meskipun pelatihnya sudah memperingati Sangbo untuk menggunakan tinjunya di dalam ring untuk berolahraga dan bukan untuk membuli, namun Sangbo lebih merasa hidup jika tinjunya digunakan untuk membuli dan memperlakukan orang layaknya samsak. Alasan lain mengapa dia tidak mau ikut dalam pertandingan dan menyukai samsak adalah karena Sangbo ingin terlihat kuat, dan yang sebenarnya adalah dia juga takut terluka. Itulah kenapa Sangbo selalu memilih murid yang lemah untuk melawannya dan menjadikan mereka sebagai samsaknya. Terlihat seorang teman Sangbo yang terkejut tak percaya dengan apa yang dilihatnya, mempertanyakan kenapa Sangbo jadi seperti samsak. Menyaksikan Daegun yang terus-menerus tanpa henti memberikan serangan demi serangan kepada Sangbo.
membuat Sangbo tidak bisa lagi menahan serangan Daegun dan mencapai batasnya. Dengan kondisinya yang sekarang, Sangbo dengan tatapan yang mulai kabur, berpikir untuk menyerah dan mengakui kekalahannya. Namun dengan tatapan tajam dan mencekam, Daegun menegaskan untuk berdiri dan kembali ke posisi awal menjadi samsak.